Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinovi Rahmadani dari kelas 12 MIPA 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Nah, listrik statis adalah fenomena yang terjadi ketika muatan listrik terakumulasi pada permukaan suatu benda. Nah, biasanya muatan ini dapat berupa muatan positif dan muatan negatif. Mereka tetap diam dalam artian statis, merujuk pada suatu permukaan benda. Nah, apa yang menyebabkan listrik statis itu? Nah, listrik statis terjadi karena gesekan antara dua benda. Ketika dua benda digesekkan dari satu benda ke benda lainnya, benda yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif, sedangkan benda yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif. Nah, untuk contoh listrik statis itu sendiri ada dua. Yang pertama, rambut berdiri. Nah, ketika kita menyisir rambut dengan sisir plastik, elektron berpindah dari rambut ke sisir. Nah, rambut menjadi bermuatan positif dan berdiri tegak karena tolakan antara muatan positif. Nah, yang kedua, kejutan listrik. Biasanya ketika kita menyentuh benda logam setelah berjalan di atas karpet, elektron dapat berpindah dari karpet ke tubuh kita. Ketika kita menyentuh benda logam, elektron-elektron tersebut mengalir ke benda logam menyebabkan kejutan listrik. Nah, selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum fisika yang mana menjelaskan gaya elektrostatis antara dua muatan titik. Hukum ini menyatakan bahwa gaya elektrostatis antara dua muatan titik sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi rumus hukum Coulomb yaitu V sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di mana F keterangan yaitu gaya elektrostatis atau Newton. Nah, untuk K keterangannya itu konstanta Coulomb. Terus untuk Q1 dan Q2 itu kita sebut besaran muatan Coulombnya. Nah, untuk R-nya itu jarak antara kedua muatan. Untuk anunya itu meter. Nah, gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan titik. Nah, jadi jika kedua muatan memiliki tanda yang sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka gaya Coulomb bersifat tolak-menolak. Nah, jika kedua muatan memiliki tanda yang berbeda, misal positif-negatif, maka gaya Coulomb bersifat tarik-menarik. Nah, untuk kuat medan listrik, kuat medan listrik itu besaran yang menggambarkan kekuatan medan listrik di suatu titik. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya yang dialami oleh muatan uji positif bernilai atau Coulomb di titik tersebut. Rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan F dibagi Q, di mana E itu keterangannya kuat medan listrik, untuk F itu keterangannya gaya elektrostatis, dan untuk Q itu dimana keterangannya besar muatan uji. Kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor listrik statis. Kapasitor listrik statis adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator, atau bisa disebut dengan dielektrik. Nah, ketika tegangan diterapkan pada kapasitor, nah, muatan listrik akan terakumulasi pada pelat konduktor. Nah, kita lanjut ke kapasitansi. Kapasitansi itu punya hubungan dengan kapasitor.
Nah, kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitansi diukur dalam satuan farad atau F. Kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luas permukaan pelat, jarak antara pelat, dan jenis dieletrik yang digunakan. Baik, untuk energi kapasitor itu energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah energi potensial yang tersimpan dalam medan listrik antara pelat kapasitor. Nah, energi ini dapat dihitung dengan rumus. Rumusnya E sama dengan setengah dikali C dikali F kuadrat, di mana keterangan E itu sama dengan energi atau joule. Nah, untuk C di mana keterangannya itu kapasitansi atau farad. Nah, untuk F itu di mana keterangannya itu tegangan atau volt. Nah, manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki kegunaan dan manfaat. Yang pertama, mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk mentransfer tinta dari drum ke kertas. Nah, terus penghilang debu. Penghilang debu menggunakan listrik statis untuk menarik debu dari permukaan. Terus cat semprot. Cat semprot menggunakan listrik statis untuk membuat cat menempel lebih merata pada permukaan. Yang terakhir, pencetakan tinta. Pencetakan tinta menggunakan listrik statis untuk mengontrol aliran tinta ke kertas. Nah, jadi kesimpulannya, listrik statis adalah fenomena yang menarik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep dasar listrik statis seperti hukum Coulomb dan kapasitor sangat penting untuk memahami bagaimana listrik bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi. Terima kasih, saya Trinovi Rahmadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.